Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali pada pelajaran PAIPP yang pada hari ini di pelajaran 10 mengenai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita nanti akan belajar bagaimana bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan sikap-sikap kita, tingkah laku kita, baik kita di rumah atau di sekolah ataupun di masyarakat mengenai sikap syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu diperhatikan dengan baik, jangan sampai ketinggalan dan jangan lupa untuk belajar terus. Oke, dinikmati. Oke, hari ini kita akan belajar mengenai nikmatnya bersyukur. Jadi tadi temanya bersyukur, sekarang bagaimana nikmatnya bersyukur itu. Jadi akan dibahas lebih dalam lagi mengenai tema kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur itu ada definisinya atau ada yang namanya pengertiannya, yaitu rasa berterima kasih pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bersyukur itu bagaimana kita rasa kita berterima kasih pada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur selain dengan mengucapkan dengan ucapan alhamdulillah, bisa dengan menggunakan nikmat yang kita dapatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kebalikannya adalah dari rasa bersyukur itu adalah kufur nikmat. Itu yang harus kita jauhi. Jangan sampai kita melakukan yang namanya kufur nikmat. Sudah jelas mungkin pada dalil di dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Yang artinya sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu menghindari nikmatku atau kufur nikmat tadi, maka sesungguhnya azabku atau azabnya Allah sangat pedih. Jadi ketika kita bersyukur maka Allah akan tambah nikmat yang kita dapat. Kalau kita malah mengingkarinya, bahkan sombong kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mau mengakui bahwa semua adalah asal dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita bisa mendapatkan azab yang pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya itu saja, mungkin saja ada orang yang tidak mau mengakui dan menyembuhkan dirinya semua berasal dari dia dan tidak mau. Oke, untuk dalil yang selanjutnya dari surat Luqman, walaqad atayna Luqmanal hikmata an yashkurillahi wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Dan di sini artinya, dan sungguh telah kami berikan nikmat atau hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah, dan barang siapa bersyukur kepada Allah maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri, dan barang siapa tidak bersyukur maka sesungguhnya Allah maha kaya lagi maha terpuji. Jadi orang itu kalau bersyukur dia itu seperti bersyukur kepada dirinya sendiri, untuk dirinya sendiri, bukan untuk orang lain juga. Jadi kembalinya akan kepada dia sendiri. Kalau orangnya tidak bersyukur, maka dia termasuk orang yang rugi. Kalau orangnya yang rugi karena tidak bersyukur, semua asalnya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas banyak sekali manfaatnya kita memiliki rasa syukur ini. Yang pertama, manfaat kita bersyukur di sini, satu, Allah menambah nikmat kita. Jadi yang nikmat yang sudah didapat akan ditambah lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jauh dari sifat ingkar atau kufur nikmat. Allah selalu mengingat kita. Kalau kita ingat Allah, Allah juga akan mengingat kita. Terhindar dari sifat sombong karena rasa bersyukur, merasa rendah, kita tidak akan sombong. Hati menjadi tenang, bahagia. Atau selalu berbaik sangka kepada Allah dan sesama manusia. Jadi kita tidak melakukan suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi nanti lebih jelas lagi mungkin bisa mengambil hikmah dari ilustrasi animasi dari cerita berikut ini, maka saksikanlah dengan baik, jangan sampai ketinggalan. Oke.
Ini upah kerjamu hari ini. Semuanya 2 keping emas. Tapi Tuan, bukankah aku seharusnya mendapatkan lebih dari ini? Hei, kau menuduhku menipumu ya? Tidak Tuan, hanya saja sepertinya saya sudah memerah susu lebih banyak. Kenapa hasilnya hanya setara 3 ember susu? Kau ini kan buta. Mana bisa kau melihat hasil yang sudah kau perah? Kamu terima atau tidak? Hah? Baiklah, aku terima Tuan. Rasanya aku memerah susu banyak sekali. Kenapa yang kudapat cuma segini? Aduh, aduh, kakiku sakit sekali. Aduh. Ini bahan yang bagus sekali. Siapa lagi yang baru datang dari? Mari silakan. Mari. Silakan Tuan, ayo silakan. Pak, aku ingin membeli 5 potong roti dan daging. Ini uangnya, Pak. Wah, ini tidak cukup. Semuanya jadi 1 keping emas. Uang yang kau berikan hanya sekeping perak. Bagaimana ini? Hah? 1 keping perak? Bukankah itu 1 keping emas? Mana aku tahu. Tapi uang yang kau berikan ini adalah uang perak. Baiklah. Kalau begitu, aku membeli rotinya saja. Terima kasih, Pak. Alhamdulillah. Oh, siapa yang menipuku? Majikanku atau pedagang itu? Ya Allah, seandainya aku dapat melihat, pasti aku tidak bernasib seperti ini. Demikianlah kejadian semacam itu selalu dialami si buta, sehingga membuatnya sedih. Dia pun selalu berdoa kepada Allah agar menyembuhkan dirinya dari kebutaan. Hingga suatu ketika, Apa ini yang menghalangi jalanku? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapakah kiranya engkau? Aku musafir yang sering berkelana. Kalau boleh tahu, hendak kemanakah kau anak muda? Aku hendak mencari tabib yang bisa menyembuhkanku dari kebutaanku ini. Ini penyakit yang membuatku selalu ditipu orang lain. Oh begitu. Aku punya obat yang bisa menyembuhkan kebutaanmu, nak. Kemarilah. Semoga dia tidak menipuku. Benarkah aku bisa melihat? Ya, aku bisa melihat. Alhamdulillah, aku sembuh. Aku bisa melihat dunia. Alhamdulillah, aku sembuh. Aku sembuh. Aku sembuh. Aku bisa melihat. Terima kasih Bapak Tua. Iya, aku pun ikut senang. Lalu apalagi yang kau inginkan anak muda? Pak Tua, aku ingin kambing agar aku bisa mencukupi kebutuhanku. Baiklah, aku akan memberikan apa yang kau inginkan. Pergilah ke balik bukit itu. Di sana ada kambing yang sedang bunting. Ambil dan peliharalah. Semoga bisa bermanfaat untukmu. Terima kasih banyak Pak Tua. Terima kasih. sebagaimana si kusta dan si botak, si buta pun mengucapkan terima kasih dan memeluk sang kakek misterius itu. Ia pun bergegas menuju ke balik bukit. Di sana, ia menemukan seekor kambing seperti apa yang dikatakan oleh kakek misterius itu. Dengan hati gembira, ia pun menuntun kambingnya menuju kota terdekat dan memulai hidup baru bermodalkan kambing itu. Dengan ketekunannya dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kambing itu pun berkembang biak hingga ratusan jumlahnya. Si pemuda itu pun berubah hidupnya. Kini ia menjadi seorang yang kaya raya.
hingga suatu ketika Sekarang peternakan majikan kita berkembang pesat ya. Iya, padahal majikan kita dulu hanya memiliki seekor kambing yang sedang bunting, ya kan? Betul. Itu pun karena ada orang dermawan yang memberikannya. Apa yang kalian bicarakan? Tidak. Tuan, ada yang ingin bertemu, Tuan. Siapa? Seorang pengemis buta. Oh, suruh dia masuk. Baik, Tuan. Tuan, bolehkah saya meminta sedikit bekal untuk melanjutkan perjalananku, Tuan? Oh, tentu saudaraku. Ini uang emas, ambillah sebanyak yang kau butuhkan. Ambillah. Hah? Tuan kita memberikan orang itu uang emas banyak sekali. Iya, betul. Simpanlah hartamu, karena aku tidak memerlukannya. Kenapa kau menolaknya? Padahal tadi kau memintanya. Apakah ini masih kurang? Biarlah, kalau begitu akan kutambahkan lagi untukmu, ya. Tidak perlu, wahai hamba Allah yang baik. Sesungguhnya, aku malaikat yang diutus Allah untuk menguji dirimu. Apakah kau orang yang bersyukur atau tidak? Aku dulu datang memberikan obat penyembuh kebutaanmu. Oleh karena itu, berbahagialah engkau dan jagalah dirimu untuk senantiasa mensyukuri segala nikmat yang Allah berikan. Semoga saja Allah meridhoimu. Subhanallah, indahnya kalau kita pandai bersyukur, Allah akan makin menambah nikmat kita. betul cucuku, itulah balasan bagi orang-orang yang pandai bersyukur. Bukannya semakin berkurang hartanya, tetapi akan semakin Allah tambah nikmatnya. Oleh karena itu, kalian harus bisa mengambil hikmah dari kisah si kusta, si botak, dan si buta ini. Janganlah jadi orang yang sombong, serakah, dan lupa akan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, kita harus selalu bersyukur, berterima kasih atas segala apa yang kita terima. Nih buat kamu. Oh, buat aku? Kan kata Abah, kalau kita suka berbagi, akan ditambah nikmatnya oleh Allah. Obah, udah bekas gigitan kamu. Ada jigongnya. Nggak apa-apa lagi, makin enak. Terus, ayah wah.